Mengejutkan, pembalasan AHY. AHY siap melawan Megawati. Hingga menyindir Jokowi, undang artis ke istana. Seharusnya dokter yang telah berjuang nyawa. Sebelumnya, AHY ditendang Megawati. Tak akan mungkin Mega mau menerima AHY menjadi menteri. Selain karena dendam masa lalu dengan SBY, Mega juga tak ingin Puan tersingkir karena masuknya AHY. Mega tak mau memelihara anak macan. AHY siap melawan pihak yang ingin benturkan Pancasila dan Islam. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengatakan rancangan Undang-Undang RUU haluan ideologi Pancasila adalah sebuah kemunduran yang dapat menimbulkan masalah baru di tengah pandemi virus corona COVID-19. AHY tak ingin ada pihak-pihak tertentu yang bisa membelah bangsa Indonesia serta membenturkan Pancasila dengan Islam. Jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang kembali bisa memecah belah di antara kita, membentur-benturkan Pancasila dengan Islam, kemudian membawa isu ideologi yang sebetulnya sudah kita tinggalkan di belakang, karena kita mempunyai tujuan besar bersama di mana Pancasila final dan NKRI harga mati, sindir AHY dalam keterangan resminya. AHY menyadari tujuan besar sebuah bangsa akan banyak tantangan. Ia menyatakan Partai Demokrat tegas menolak RUU HIP. Yang jelas jangan menghadirkan isu-isu baru yang sebetulnya tidak relevan dan kontekstual terhadap kondisi bangsa dan perjuangan kita, ujarnya. Untuk menunjukkan keseriusannya melawan, AHY baru saja bertemu dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI siang tadi. Ia mengatakan partainya siap bersinergi dengan MUI dan memperjuangkan rakyat dan umat Islam. Di sisi kami, secara politik terus memperjuangkan berbagai aspek yang serupa. Tentu juga berbicara tentang umat Islam, tentang rakyat dan negara secara keseluruhan, kata AHY. Putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut beberapa hal bisa dijalankan bersama MUI. Apabila ada yang memiliki kesamaan cara pandang dengan MUI, kata AHY, Demokrat bisa memperkuat melalui suara anggota DPR maupun DPRD di berbagai wilayah. Sebaliknya, kami juga berharap jika ada perjuangan Partai Demokrat yang senada dengan perjuangan MUI, bisa juga disosialisasikan di akar rumput, terutama di kalangan umat Islam. Tidak sampai di situ, AHY menyindir Joko Widodo. Seharusnya dokter yang diundang ke istana, artis cukup Zoom sajalah. Anak buah AHY, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sittindaun, mengkritik langkah Presiden Jokowi undang artis ke istana untuk membantu menangani pandemi COVID-19. Jansen berharap acara makan-makan artis di istana tidak menggunakan anggaran negara. Lihat sepintas barusan di Instagram, banyak artis-artis lagi pajang foto di istana ya. Lagi ada acara apa ya? Lagi ada acara makan-makan kah? Lanjutlah kalau begitu. Semoga tidak pakai uang negara, kata Jansen melalui akun Twitternya @Jansen_JSP Selasa 14 Juli. Menurut Jansen, seharusnya dokter yang diundang ke istana untuk membantu pemerintah menangani pandemi corona, bukan malah artis. Kalau tadi tenaga kesehatan yang diundang, rela kita uang negara dipakai menjamu dan melayani mereka. Karena selama COVID-19 ini, mereka memang sudah berkorban tenaga bahkan nyawanya, kata Jansen. Dan Perpu Corona itu kita sahkan salah satunya memang untuk mereka, tenaga kesehatan. Tapi kalau artis, rasanya cukup Zoom saja, tambah Jansen. Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengundang sejumlah artis ke Istana Negara Selasa 14 Juli kemarin. Para artis yang diundang diantaranya Tompi, Andre Taulani, Butet, Ketari Jasa, Cak Lontong, Yovie Widianto, Yuni Shara, Raffi Ahmad, Ari Lasso,
Desta Anji Gading Marten, dan juga Once. Butet Kertadrejasa mengatakan, Presiden Jokowi berharap para pekerja seni membantu pemerintah untuk menyelamatkan bangsa dari pandemi COVID-19. Minimal dengan keahlian masing-masing, para praktisi seni ini menggunakannya untuk menghimbau masyarakat, menghimbau kepada fans-fans supaya mematuhi anjuran dari pemerintah, kata Butet usai pertemuan di Istana Negara. Rizal Ramli pun angkat bicara. Masalah kesehatan diselesaikan dengan sains, bukan buzzer dan kalung abal-abal. Langkah Presiden Joko Widodo mengundang puluhan artis untuk datang ke Istana Negara untuk menyelesaikan sebaran wabah virus corona dinilai kurang tepat. Politisi Partai Demokrat Johnson Sintindaun mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa wabah virus corona hanya bisa dikalahkan dengan obat dan ilmu pengetahuan. Langkah-langkah politik tanpa dibarengi kedua itu dinilai akan percuma. Pendapat Johnson ini mengutip langsung dari pernyataan Gubernur New York, Amerika Serikat, Andrew Cuomo. Kata Andrew Cuomo, "You don't defeat a virus with politics. You defeat a virus with science and medicine." Kutipnya dalam akun Twitter pribadi, Selasa 14 Juli. Pernyataan ini mendapat persetujuan dari tokoh nasional Dr. Rizal Ramli. Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu tegas, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah jurus menyelesaikan masalah kesehatan. Bukan sebaliknya, pemerintah menggunakan buzzer hingga membuat kalung anti-corona yang belum teruji klinis. Benar Johnson, masalah kesehatan diselesaikan dengan sains, bukan influencer, buzzer, dan voodoo medicine seperti kalung abal-abal. Makin lama kok makin primitif ya, tegasnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Rabu 15 Juli. Sebelumnya, merapat ke Jokowi, AHY ditendang Megawati. Megawati tak mungkin ulang sejarah pahit dengan SBY. Perjuangan putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk jadi pemain kunci di kancah perpolitikan Indonesia tampaknya harus menghadapi jalan terjal. AHY akhir-akhir ini gencar melakukan safari politik ke sejumlah tokoh nasional, seperti pertemuan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto. Upaya AHY untuk merapat ke pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, baik secara langsung maupun melalui putri Kiai Haji Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, yang duduk sebagai Wasekjen Partai Demokrat. Akan tetapi, langkah Partai Demokrat, kata dia, akan sulit dan akan sia-sia jika berharap menjadi menteri pada koalisi Kabinet Indonesia Maju yang begitu solid menjaga barisan dan resistensi dari partai pendukung Jokowi. Saya melihat ada pendekatan ke arah situ, baik langsung maupun melalui putra-putri Kiai Haji Ma'ruf Amin yang ada di Demokrat, PKB. Upaya masuk kabinet lewat koalisi partai pendukung akan sangat sulit jadi kenyataan. Jokowi tidak akan salah ambil menteri. Ibu Megawati pun pasti akan lebih waspada, karena bukan tidak mungkin Mega akan meninggalkan Jokowi. Orang terdekat di lingkaran Jokowi perlu mengingatkan bagaimana sejarah konstelasi politik ketika Megawati menjadi presiden dan SBY menjadi Menko Polkamnya. Namun, kemudian SBY malah menjadi pemenang pada Pilpres 2004. Saat itu, saya kira Ibu Megawati merasa dikhianati oleh SBY saat itu. Saiful mengungkapkan perkiraannya bahwa hingga saat ini masih ada keengganan komunikasi politik antara Megawati terhadap SBY. Torehan yang begitu mendalam akibat peristiwa politik masa lalu yang sulit terlupakan. Kedepan, Ibu Megawati juga berkepentingan, bahkan berkewajiban menjaga kecemerlangan karir politik Puan Maharani yang sampai saat ini masih on the track. Tentu, beliau tidak ingin putrinya yang sudah begitu panjang berjuang dan mengabdi mendapatkan hambatan menuju puncak karir politiknya. Dengan kata lain, tidak ingin masuk lubang yang sama untuk kedua kalinya. Jika Jokowi akan mengangkat AHY jadi presiden,
Itu seperti membesarkan anak macan yang bisa menerkam PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 mendatang. Bagaimana menurut pendapat Anda?